Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mungkin bertanya bahwa apa sih sebetulnya yang menjadi ajaran dari Jemaat Ahmadiyah ini atau yang disampaikan oleh pendiri dari Jemaat Ahmadiyah, yaitu Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam. Nah, tentu untuk menjawab pertanyaan ini akan kita bisa dapatkan dari berbagai macam literatur, baik itu yang ditulis oleh pendiri dari Jemaat Ahmadiyah maupun oleh para khalifah beliau, maupun literatur-literatur yang lain yang ada di dalam Jemaat Ahmadiyah. Nah, salah satu di antara sekian banyak yang kita akan bisa dapatkan dari apa yang diajarkan oleh pendiri dari Jemaat Ahmadiyah, salah satunya adalah yang terdapat di dalam ikrar baiat. Artinya bahwa ketika seseorang hendak bergabung ikut masuk ke dalam Jemaat Ahmadiyah, biasanya ada semacam ikrar yang dikenal sebagai baiat tadi. Artinya bahwa seseorang itu meyakini apa yang disampaikan, apa yang didakwakan, apa yang dikemukakan oleh pendiri dari Jemaat Ahmadiyah, bahwa beliau adalah sebagai Imam Mahdi dan Al-Masih yang dijanjikan, dan kemudian ada janji-janji di dalam dirinya, yang ini tentunya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa di kemudian hari ia akan berusaha untuk memenuhi janji-janji tersebut. Dan ini adalah apa yang diajarkan oleh pendiri dari Jemaat Ahmadiyah itu tadi, yang pada dasarnya adalah diambil dari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, maupun apa yang disampaikan dan diajarkan serta dicontohkan oleh Yang Mulia Rasulullah SAW. Maka dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kepada pemirsa sekalian, di dalam Jemaat Ahmadiyah ini terdapat 10 janji baiat. Yang pertama, di masa yang akan datang hingga masuk ke dalam kubur, senantiasa akan menjauhi syirik. Yang kedua, akan senantiasa menghindarkan diri dari segala corak bohong, zina, pandangan birahi terhadap bukan muhrim, perbuatan fasik, kejahatan, aniaya, khianat, mengadakan huru-hara, dan memberontak, serta tidak akan dikalahkan oleh hawa nafsunya, meskipun bagaimana juga dorongan terhadapnya. Yang ketiga, akan senantiasa mendirikan sholat 5 waktu, semata-mata karena mengikuti perintah Allah Ta'ala dan Rasul-Nya, dan dengan sekuat tenaga akan senantiasa mendirikan sholat tahajud dan mengirimkan sholawat kepada junjungannya yang mulia Rasulullah SAW, dan memohon ampun dari kesalahan dan memohon perlindungan dari dosa, akan ingat setiap saat kepada nikmat-nikmat Allah, lalu mensyukurinya dengan hati tulus, serta memuji dan menjunjungnya dengan hati yang penuh kecintaan. Yang keempat, tidak akan mendatangkan kesusahan apapun yang tidak pada tempatnya terhadap makhluk Allah umumnya dan kaum muslimin khususnya, karena dorongan hawa nafsunya, biar dengan lisan atau dengan tangan atau dengan cara apapun juga. Yang kelima, akan tetap setia terhadap Allah Ta'ala, baik dalam segala keadaan susah ataupun senang, dalam duka ataupun suka, nikmat atau musibah. Pendeknya, akan rela atas keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa akan bersedia menerima segala kehinaan dan kesusahan di jalan Allah. Tidak akan memalingkan mukanya dari Allah Ta'ala ketika ditimpa suatu musibah, bahkan akan terus melangkah ke muka. Yang keenam, akan berhenti dari adat yang buruk dan dari menuruti hawa nafsu, dan benar-benar akan menjunjung tinggi perintah Al-Quran di atas dirinya. Firman Allah dan sabda Rasul-Nya itu akan menjadi pedoman baginya dalam setiap langkahnya. Yang ketujuh, meninggalkan takabur, sombong, akan hidup dengan merendahkan diri, beradat lemah lembut, berbudi pekerti yang halus, dan sopan santun. Yang kedelapan, akan menghargai agama, kehormatan agama, dan mencintai Islam lebih daripada jiwanya, hartanya, anak-anaknya, dan dari segala yang dicintainya. Kesembilan, akan selamanya menaruh belas kasih terhadap makhluk Allah umumnya, dan akan sejauh mungkin mendatangkan faedah
kepada umat manusia dengan kekuatan dan nikmat yang dianugerahkan Allah Ta'ala kepadanya. Dan yang terakhir, yang 10, akan mengikat tali persaudaraan dengan hamba ini, Imam Mahdi dan Al-Masih Al-Mau'ud, semata-mata karena Allah, dengan pengakuan taat dalam segala hal yang ma'ruf, segala hal yang baik, dan akan berdiri di atas perjanjian ini hingga mautnya, dan menjunjung tinggi ikatan perjanjian ini melebihi ikatan duniawi, baik ikatan keluarga, ikatan persahabatan, ataupun ikatan kerja. Sebagai kesimpulannya, dari ke-10 janji baiat yang disampaikan oleh pendiri dari Jemaat Ahmadiyah itu, kita akan sama-sama bisa melihat dan menilai apa dan bagaimana ajaran yang disampaikan oleh pendiri dari Jemaat Ahmadiyah. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit jawaban kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.